sesuai dengan pasal 66 dalam undang-undang ini, yang dimaksud penataan adalah pengangkatan tenaga honorer secara bertahap dan berdasarkan atas hasil validasi dan audit yang diselenggarakan atau diadakan oleh Menpan RB maupun Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPKP. Penataan ini juga berarti bahwa formasi harus kompatibel atau sesuai dengan kebutuhan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi lainnya. Pengangkatan honorer diprioritaskan mereka yang sudah mengabdi 20 tahun lebih, ada yang 15 tahun lebih, ada yang 10 tahun lebih. Maka mungkin nanti dalam PP manajemen ASN itu bisa menjadi prioritas. Kemudian fraksi PKB juga memandang dalam proses penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer harus dituntaskan hingga Desember 2024 sesuai pasal 66, wajib tuntas di 2024. Kemudian pemerintah diminta mendata secara lengkap dan menyeluruh semua tenaga non-ASN atau tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setelah RUU disahkan, segera pemerintah membuat PP tentang manajemen ASN. Fraksi PKB memandang pemerintah perlu memberikan kepastian penataan atau baca pengangkatan bagi mereka yang telah lulus rekrutmen CPNS sejak tahun 2013 sampai sekarang belum mendapatkan SK. Mereka yang telah lulus PPPK tapi belum ditempatkan. Kemudian juga kepastian pengangkatan para guru PAUD, guru TK, guru SLB. Ini yang honorer, baik K2 maupun non-ASN maksud saya. Guru SD, SMP, SMA, pegawai BPBD, PPNPN, yang menjadi nama lain dari honorer, PPNPNS yang sekarang ada di Kesetjenan DPR, yang sekarang namanya TSP, guru SLB, honorer yang sudah P1, honorer yang sudah passing grade, PTT, cleaning service, petugas damkar, operator di Pemda, masih ada lagi banyak, tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, petugas administrasi rumah sakit, apoteker, petugas pelayanan kesehatan masyarakat, dan profesi-profesi yang lain seperti tenaga keamanan, office boy, driver atau sopir, tenaga kebersihan, inseminator swadaya, bahkan penjaga masjid yang ada di kantor-kantor pemerintahan, Satpol PP, penjaga sekolah, tukang kebun, penjaga malam. Yang ini semuanya ada honorer-honorer yang bahkan sudah bekerja 5 tahun sampai 10 tahun. Ini menjadi perhatian nanti pemerintah kalau membuat peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Semuanya dimasukkan. Juga ada beberapa honorer yang sudah dapodik. Tenaga honorer perlu juga diperhatikan, tenaga honorer yang ada di Kemenak dan yang di swasta. Kalau guru-guru PAUD, guru-guru TK itu jarang yang negeri, oleh karena itu perlu perhatian. Saya nggak tahu nanti akan diangkat seperti apa, karena itu bertugas di swasta, PAUD dan Raudatul Atfal maupun Bustanul Atfal. Ini guru-guru TK yang luar biasa yang perlu diperhatikan dan diangkat. K2 yang ijazahnya belum S1. Ya. Nah, ini penting juga, Bu. K2 yang ijazahnya belum S1 itu banyak banget. Ya. Termasuk guru-guru yang mengajar di sekolah swasta dan di Kemenak. Demikian Bapak Ibu, catatan penting tersebut menjadi perjuangan fraksi PKB. Oleh karena itu,
Kami fraksi PKB meminta pemerintah untuk menindaklanjutinya secara adil, bijaksana, proporsional, dan insya Allah terwujud semuanya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Toha.